Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku. Baik, untuk kali ini kita masuk ke yang selanjutnya, materi yang selanjutnya, yaitu berbicara tentang topologi jaringan. Ya. Nah, kalau kita berbicara topologi jaringan, bahwa di dalam suatu sistem jaringan tersebut ada suatu aturan-aturan yang standar, ya, boleh dikatakan standar, yang bisa nanti diterapkan ke dalam sebuah jaringan, yaitu berupa topologi. Jadi topologi yang dimaksud ini adalah sebenarnya merupakan suatu struktur, ya, struktur jaringan atau bentuk dari suatu jaringan fisik yang biasa diimplementasikan, ya, dan bisa digunakan di dalam jaringan komputer. Tujuan dari topologi jaringan ini adalah yang pertama, membuat suatu jaringan tersebut, yang pertama adalah akan terarah. Yang kedua, nanti akan terjadi suatu efisiensi dari sebuah jaringan tersebut. Ya. Nah, ada beberapa topologi dasar yang biasa digunakan, yang sering digunakan oleh orang-orang di dalam menjalankan sebuah atau mengkonfigurasi sebuah jaringan, yaitu, ya, ada dinamakan dengan topologi bus atau linear. Jadi kalau topologi bus itu dia memanjang, ya, jadi memanjang dari segi bentuknya, dari segi fisiknya dia akan memanjang. Kemudian ada juga yang disebut dengan topologi ring. Ya, topologi ring itu adalah suatu topologi atau bentuk dari fisik jaringan itu berupa cincin, ya. Jadi dia melingkar cincin. Kemudian ada juga topologi yang disebut dengan star. Ya, star ini adalah bintang. Jadi dia menyerupai persegi, ya, persegi 5, kayak seperti menyerupai bintang gitu, ya. Kemudian ada juga dinamakan dengan topologi tree, ya. Tree itu adalah pohon. Nah, biasa orang mengatakan topologi tree adalah topologi campuran, ya. Jadi antara topologi bus dengan topologi yang lainnya, ya. Kemudian ada juga orang yang menyebut atau standar yang digunakan di dalam suatu sistem jaringan itu, ya, yaitu adalah topologi mesh, ya, web, ya. Itu juga biasa digunakan juga, ya. Nah, namun tetapi, ya, semua topologi-topologi yang ada atau standar yang digunakan ini tentunya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan yang pertama adalah tempat. Ya, seperti apa kalau kita melihat tempat, ya, kemudian lokasinya gitu, ya, lokasi dan tempatnya itu harus diperhatikan karena akan menentukan bentuk topologinya maunya seperti apa. Agar apa? Agar tadi yang saya katakan bahwa akan terbentuk suatu sistem jaringan yang efisien dan efektif, ya, seperti itu. Ini adalah macam-macam topologi, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ya, ada topologi, ya, diantaranya adalah kita bisa lihat gambar-gambarnya, ya. Dia berdasarkan cara penghubungnya, dia akan membentuk suatu sistem jaringan, ya. Nah, topologi yang umum yang biasa digunakan itu adalah biasanya adalah mesh, terus kemudian bintang, bus, tree, dan cincin, ya. Kita lihat bentuk-bentuknya di sini, ya. Yang pertama kita lihat star. Ya, star dia menyerupai bintang, ya, seperti ini. Ada satu titik yang di tengahnya yang menghubungkan beberapa, ya, buah komputer. Kemudian ada mesh, ya, di situ, ya, kita lihat juga sama itu mesh star. Ya, ada beberapa komputer yang langsung dihubungkan.
kemudian ada tree ya, itu berupa campuran ya, kemudian ada ring dan ada bus. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sebuah jaringan yang biasa ya, atau yang standar yang biasa digunakan. Kita bahas satu persatu ya di antara dari topologi tersebut. Yang pertama adalah kita lihat topologi bus ya. Apa itu topologi bus ya? Biasanya diimplementasikan dengan menggunakan media fisik berupa kabel koaksial ya. Jadi kabel koaksial itu adalah kabel yang dibentuk ya dengan suatu sistem susunan jaringan. Nah, mungkin kalau kita ingin melihat seperti apa kabel koaksial itu adalah ya seperti kabel yang menghubungkan TV ya. Ya, kalau kita ada TV kabel di rumah ya, dia menggunakan kabel koaksial. Ya, topologi bus ini ya biasanya umumnya digunakan ya untuk sebuah jaringan komputer yang terhubung secara sederhana ya, sangat sederhana sekali, sehingga komputer yang terlihat di dalamnya bisa berkomunikasi satu sama lainnya ya. Nah, kita lihat realisasi dari topologi tersebut adalah adanya sebuah jalur utama ya, adanya jalur utama yang menjadi penghubung antar satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, kita lihat di sini jalur utama adalah dia berada di tengah. Ya, ini adalah sebuah node ya, atau sebuah node, sebuah penghubung dari sebuah jaringan yang terhubung oleh beberapa komputer yang secara linear ya, secara garis ya, boleh dikatakan garis. Nah, ini yang disebut dengan topologi bus. Nah, kemudian kita lihat ya, keuntungan dari topologi tersebut adalah apa? Yang pertama tentunya mudah ya, mudah atau sederhana untuk bisa menambahkan komputer ya satu dengan komputer yang lainnya ya, dengan tidak perlu ya kita harus memasang konektor yang baru. Itu keuntungannya. Yang kedua adalah keuntungannya apa? Ya, tidak terlalu banyak ya ketika kita ingin menggunakan kabel ya dibandingkan dengan topologi seperti topologi star atau bintang gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan kabel ya, tidak harus mengurut kabel ya. Ya, jadi tinggal dia dihubungkan aja pada pada jaringan utama tadi ya, saya katakan tadi. Nah, namun ya tentunya dari topologi tersebut juga ada kekurangannya ya. Kekurangannya dari topologi bus ya, yaitu yang pertama adalah ya seluruh jaringan akan mati ya. Jika Jika ada kerusakan pada kabel utama yang saya katakan tadi ya, kabel yang lurus itu ya. Kalau ada kerusakan atau tak putus atau mungkin entah ada trouble di kabel tersebut. Jadi pasti ya dipastikan bahwa seluruh jaringan akan mati. Kedua adalah apa? Membutuhkan terminator pada kedua sisi dari kabel utamanya. Jadi memang mempunyai terminator ya. Harus mempunyai terminator atau boleh dikatakan pada kabel utamanya itu harus ada suatu alat ya, terminal untuk bisa menghubungkannya. Itu adalah merupakan suatu kekurangannya. Kemudian ya sangat sulit ya mengidentifikasi permasalahan. Ya, seperti misalnya jika jaringan tersebut mati gitu ya. Dia agak kesulitan untuk bisa mencari ya trouble-nya itu ada di mana. Kemudian sangat tidak disarankan dipakai ya sebagai salah satu solusi pada penggunaan jaringan di gedung besar. Mohon diingat ini karena memang dia kekurangannya merupakan yang sangat fatal sekali, sehingga pada saat nanti kita misalnya menggunakan suatu sistem jaringan pada suatu gedung yang besar itu tidak direkomendasikan ya. Karena apa? Karena akan sulit ketika kita ingin mencari trouble-nya. Kemudian kita bahas lagi yang kedua yaitu topologi ring ya. Topologi ring ini ya, ini bentuknya merupakan bentuk bus network yang ujung-ujungnya dipertemukan kembali ya, sehingga bisa membentuk suatu lingkaran ya. Sehingga membentuk suatu lingkaran, kemudian di setiap informasi bisa itu diperoleh dan diperiksa alamannya oleh terminal yang akan dilewatinya.
Nah, kemudian kita lihat keuntungannya apa? Keuntungannya adalah menggunakan topologi ini itu bisa memungkinkan terjadinya bentrok ya. Jadi memang setiap topologi itu memang ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Jadi saya katakan tadi ya, kalau kita menggunakan topologi ring, kekurangannya adalah ya dia bisa bisa bentrok gitu ya, bisa akan bentrok. Ya. Kemudian kelemahan penggunaan topologi ini adalah harga implementasi yang relatif lebih mahal, ya. Kemudian tingkat kesulitan untuk menjaga jaringan topologi tersebut juga akan lebih susah ya. Karena apa? Karena ya bila ada kerusakan maka untuk memperbaikinya juga akan sedikit susah gitu ya. Terus kemudian topologi ini juga kurang begitu banyak diimplementasikan karena membutuhkan peralatan yang sangat khusus sekali. Oke, seperti itu. Kemudian kita bahas ke topologi star ya. Oke, topologi model ini didesain ya di mana setiap node atau file server, workstation dan perangkat lainnya itu akan terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub atau konsentrator. Nah, ini yang biasa banyak orang bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, data yang terlihat ke jaringan akan melewati hub atau konsentrator untuk bisa melanjutkan ke ujung-ujung yang lainnya ya. Nah, apa namanya konsentrator tadi itu akan mengatur dan mengontrol keseluruhan fungsi dari jaringan tersebut ya. Nah, jaringan yang digunakan atau kabel yang digunakan biasanya menggunakan twister pair ya, atau biasa yang digunakan di dalam pengkabelan ya, atau juga bisa digunakan bersama dengan kabel koaksial ataupun kabel fiber optik. Nah, kemudian kita lihat keuntungannya. Keuntungannya ya dari model jaringan tersebut atau bintang tadi itu akan mudah dipasang dan pengkabelannya juga tidak terlalu sulit untuk dipasang. Ya. Kemudian apa? Tidak mengakibatkan gangguan pada jaringan ketika akan memasang atau memindahkan perangkat jaringan yang lainnya, dan kemudian mudah untuk mendeteksi kesalahan dan memindahkan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian kita lihat kekurangan topologi jaringan ini ya, yaitu membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lainnya atau seperti bus misalnya. Kemudian akan membutuhkan hub, jadi kita harus beli hub atau konsentrator ya. Dan bila mana hub tersebut ya rusak ya, node dari atau lintasan yang dilalui sebuah jaringan tersebut tidak akan terdeteksi ya. Kemudian lebih mahal daripada topologi bus karena biaya untuk pengadaan hub dan konsentrator. Ya, kemudian untuk protokol yang menggunakan konfigurasi bintang ini umumnya adalah Ethernet atau logic talks ya. Ya, atau token ring menggunakan topologi yang sama dengannya yang disebut bintang dalam lingkaran atau star wide ring. Ya, star wide ring. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Sekian, terima kasih, dan ikuti seluruh ya video-video yang telah di-share dan mohon dibaca diktatnya. Semoga bisa belajar dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.